Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Salam Rantos. Halo saudaraku, kembali lagi di channelnya Arsanadya. Mungkin di video-video yang kemarin bulan Agustus aku banyak tentang video tentang daily vlog ya, tentang kegiatan karnaval, jalan santai dan segala macamnya. Nah, sekarang aku mau fokus lagi ke dunia perkucingan. Nah, kali ini aku akan membahas tentang bagaimana sih perawatan induk kucing pasca melahirkan. Nah, otomatis kan ini juga PR juga buat saudaraku yang mungkin baru pertama kali kucingnya melahirkan gitu ya. Ini sebenarnya hal yang mudah gampang gitu. Jadi saudaraku, kalau kucing yang baru melahirkan induknya itu harus didekatkan dengan anaknya, jangan dipisah-pisah. Mungkin kan banyak juga yang karena melihat anaknya lucu terus dipegangin dan bagaimana gitu kan. Aku sarankan jangan dulu, karena ini adalah masa-masa sensitif. Jadi biasanya induk kucing kalau anaknya itu sudah tersentuh dengan tangan manusia, dia udah agak enggan atau bahkan nggak mau untuk mendekati anaknya lagi, karena udah terkontaminasi dengan tangan manusia atau manusianya terlalu ikut campur dengan kehidupannya si induk kucing dan anaknya gitu loh. Nah, bagaimana caranya biar anaknya tetap sehat, tetap induknya tetap mau merawat anaknya? Jadi ada beberapa tips bagaimana cara merawat atau merawat induk kucing pasca melahirkan. Ya saudaraku, jadi kalau awal-awal induk kucing itu melahirkan, biarkan induk kucing merawat anaknya. Ini agak-agak susah gampang ya. Biasanya kan ada juga induk kucing yang nggak mau merawat anaknya, nggak mau menyusui anaknya. Nah, kalau memang induknya sudah care sama anaknya, usahakan kita sebagai manusia itu jangan terlalu ikut campur. Kita cuman kayak ngasih makanan, minuman untuk induknya, membersihkan kandangnya gitu ya. Kalaupun pengen pegang anaknya, usahakan pakai sarung tangan atau apa yang tidak langsung bersentuhan dengan tangan gitu. Tapi ini tergantung dengan kucingnya juga saudaraku ya. Seperti si Kiki ini, karena aku sudah mulai dekat sama dia dan mungkin dia percaya sama aku, jadi pada saat dia baru lahiran itu aku membantu anaknya. Nah, biasanya kendalanya adalah anaknya ini terkena kotoran dari induknya gitu ya. Contohnya kayak si Kiki ini, dia nggak aku kasih litter box di dalam kandangnya karena memang kapasitas kandangnya nggak terlalu besar. Nah, jadi Kikinya pispupnya tuh di pojokan sini gitu. Nah, itu biasanya PR-nya adalah aku harus membersihkan anaknya apabila anaknya memang terkena pupnya si Kiki. Nah, untuk mengurangi kesetresan si induk apabila sering dikurung kayak seperti ini ya, biasanya aku sih mengeluarkan induknya, terus anaknya aku pisahin dulu ya, karena ini memang keadaan anaknya sudah besar gitu ya. Nah, biasanya kalau memang seperti yang baru satu minggu dilahirkan, itu memang seperti biasa aja sih, aku tetap si induknya aku keluarkan, anaknya aku pisahin. Jadi biasanya si Kiki ini aku jemur, anaknya aku pisahin, cuma beberapa menit lah, sampai 5 menit ya. Habis itu aku gabungin sembari aku bersihkan kandangnya si Kiki gitu. Nah, bagaimana Bang kalau di kandangnya itu disediakan litter box? Itu agak-agak susah gampang, karena susah gampang lagi ya. Karena biasanya si induk itu pengen ngasih tempat anaknya gitu loh. Jadi biasanya aku pernah kejadian, jadi di dalam kandangnya yang mungkin ukurannya lebih besar ini aku kasih litter box, itu anaknya dipindahin ke litter box sama si induknya. Nah, PR lagi juga kan, apalagi keadaannya habis dimandikan induknya masih basah terus diangkat lagi ke dalam pasir, otomatis anaknya dilumurin sama si pasir itu. Nah, akhirnya aku nggak ngasih litter box, alasannya seperti itu. Nah, saudaraku, kalau memang kucing kalian menurut kayak si Kiki, jadi kalian bisa lakukan seperti hal biasa sebelum si kucing ini
lahiran atau hamil ya dijemur, atau mungkin kalau dimandikan jangan dulu, karena aroma si induk ini belum dikenali anaknya gitu loh. Maksudnya kalau dimandikan kan aromanya udah beda. Aku usahakan jangan dimandikan dulu sampai anaknya mungkin usia sekitar 3 minggu baru. Nah, bagaimana cara memandikan induk yang baru melahirkan? Sebenarnya nggak dimandikan sih, cuman dilap-lap dengan air, tapi nggak usah pakai sabun ya. Jadi dilap-lap pakai air, kupingnya dibersihkan, matanya dibersihkan, bisa kalian jemur ya. Ya saudaraku, nggak semuanya induk itu bisa care, bisa merawat si anak. Ada juga induk yang nggak bisa menerima keadaan anaknya. Nah, ini biasanya anaknya itu ada kelainan. Nah, secara genetik yang mungkin kita nggak bisa lihat, tapi si kucing bisa merasakan. Nah, kalian bisa carikan induk susuan ya, atau mungkin kalian punya saudara, punya teman yang mungkin juga lagi menyusui, kalian bisa titipkan. Ini pun juga susah-susah gampang lagi. Biasanya induk susuan itu juga nggak mau menerima si anak susuannya karena memang bukan anak kandungnya gitu. Tapi ada kalanya memang ada kecocokan hingga dia mau disusuin sama induk susuannya. Nah, kalau memang nggak bisa atau nggak ada, atau memang si induk susuannya nggak mau nyusuin, otomatis kalian harus sedikit kerja keras dengan memberikan susu langsung ke anak kucing. Nah, itu susu itu biasanya kalian bisa dapatkan di pet shop khusus untuk susu kucing si kitten gitu ya saudaraku ya. Jadi memelihara kucing setelah melahirkan itu susah-susah gampang buat kalian yang belum terbiasa. Tapi nggak ada salahnya kalian harus mencoba ya. Kalian bisa lihat-lihat atau membaca bagaimana sih cara merawat anak kucing yang induknya nggak mau menyusui anak-anaknya gitu. Tapi alhamdulillahnya semua kucing-kucingku tuh ya baik-baik aja gitu ya. Jadi memang sama anaknya care gitu. Kalaupun ada satu induk yang nggak mau menyusui, aku titipkan ke induk yang lain, anaknya mau nyusu, induk susuannya juga mau menyusui gitu saudaraku ya. Jadi intinya kalian jangan terlalu ikut campur di masa-masa si induk baru melahirkan sekitar 1 minggu, atau biarkan seperti biasa, seperti ya natural saja gitu loh ya. Jadi kalian cuma bantu bersihkan apabila di tubuh anaknya ada kotorannya. Terus biar induknya nggak stres, kalian bisa jemur si induk, kalian bisa lepaskan, karena kan biasanya si induk ini kalian lepaskan di rumah berkeliaran gitu. Tapi aku sarankan di saat dia punya anak jangan dilepaskan dulu. Karena apa? Kemungkinan besar nanti anaknya akan dipindahkan ke tempat yang mungkin susah dijangkau sama kita gitu ya. Jadi nggak ada salahnya sih kalian kandang seperti ini. Terus ada kalanya mungkin pas waktu pagi kalian jemur, atau pas mungkin kalian pulang kerja kalian lepaskan si induknya, kalian kasih makan. Jadi interaksinya tetap seperti biasa gitu ya. Jadi ini mengurangi rasa stres pada si induk kucing. Ya saudaraku, itu tadi sedikit tips dan informasi bagaimana sih cara merawat induk kucing dan anaknya pasca melahirkan. Jadi kalian nggak usah terlalu ikut campur dengan kehidupannya mereka. Kalian cukup memantau, kalau memang dirasa kurang benar dibenarkan, kalau memang ada yang kotor dibersihkan. Jadi biar si induk totalitas merawat si anaknya, kita nggak usah perlu ikut campur atau bagaimana. Kalau memang ada kendala, si anaknya nggak mau nyusu, anaknya nggak kebagian susu, atau induknya nggak mau terlalu dekat, kalian bisa bantu dengan mendekatkan. Catatan tangannya harus pakai sarung tangan biar si induk nggak merasa anaknya ini terkontaminasi dengan tangan orang lain gitu saudara ya.